Oke, selamat malam pemirsa. Bertemu lagi dengan saya Ristreto Bianto, a.k.a. Pato. Pato dalam dunia, dalam barista. Oke, di sini kita sudah kedatangan tamu dari Mas Aha Priyambodo, a.k.a. Mas Gomes. Selamat malam, Mas Gomes. Selamat malam Pak To, bagaimana kabarnya Pak To? Luar biasa. Luar biasa, terlihat tersiksa ternyata Pak To ya. Iya. Iya, sebenarnya ya. Agak ini karena perut saya ini Iya, ternyata. Jadi baru sabuk saya ini sudah berusaha dengan maksimal untuk menahan perut saya. Perekonomian kita membaik banyak. Oh, oke. Tapi ya lagi turun. Oh. Oke. Masuk akal. Tapi kita nggak usah bahas karena ini bukan podcast masalah iya, Pak. ekonomi ya. Mohon maaf Pak. Oke. Jadi kalau dilihat dari CV-nya sini Mas Gomes ya? Benar Iya, ya? saya Mas ya? Gomes, aslinya namanya Adimas Pak. Dimas, kenapa kok dipanggil Gomes? Karena Dimas terlalu banyak. Karena di setiap coffee shop pasti ada nama Samit. Kalau Samit dipanggil pasti semua teriak Samit. Samit. Iya benar. Jadi saya rebranding Pak. Rebranding. Jadi Gomes. Oke. Gitu. Makanya dipakai sama Selena ya. Hah? Dipakai siapa Pak? Selena. Oh, Gomez. Selena Oh Gomez, iya, Pak, masuk akal. Bisa lucu Jadi nggak maksudnya? celana, Pak. Siapa? Gemas. Oke. Ada. Iya, Pak, ya, sorry. Oke, saya minum dulu ya. Iya, Pak. Ini Iya, minuman Pak. dari apa nih? Itu minuman, Pak, mengandung sunatullah. Apa ini? Jadi itu mengandung nabis water, air kismis yang disinyalir itu membawa sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu habis dulu. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Agak sulit ya Pak ya? Iya. Ada kumisnya ya? Iya, karena saya iya. maintain untuk kumis saya tetap fit Oke. gitu. Oke. Ini soalnya kumisnya sponsor. Oh, benar Pak. Benar sekali. Masya Allah. Masya Allah ya. Iya. Masya Allah. Oke, Mas Gomes, kita balik lagi ke jalur yang benar ya. Oh ya, siapa? Kita ngomongin tentang backgroundnya Mas Gomes di sini. Ini kalau dilihat dari CV-nya ini Mas Gomes ini dari Angkatan Laut ya? Oh, memang sedikit angkatan laut, Pak. Sebenarnya di kuliah di ilmu kelautan. Ilmu kelautan ya? Ilmu kelautan. Tapi kok sekarang jadi barista ini apa ini maksudnya? Karena saya rasa dulu saya cuman masuk ilmu kelautan itu karena namanya yang keren, Pak. Marine Science. Marine Keren sekali itu menurut saya. Marine Science nggak ada yang science. Fisik science jelek. Marine Science. Akhirnya saya ikut di situ, ternyata ya menyenangkan juga, Pak. Saya bisa Nyelam. kuliah renang, Oke. belajar nyelam, terus habis itu dimarahin dosen, kayak gitu dari kelautan tuh Pak. Jadi karena saya merasa dulu tidak lebih pintar daripada teman yang lain, cuman juga tidak lebih bodoh daripada yang bodoh. Mediocre. Mediocre saya Pak. Akhirnya saya memilih ini skill apa nih yang bisa saya gunakan pada saat itu, dan teman-teman lingkaran saya itu nggak ada. Ya akhirnya saya belajar barista di tahun 2013an Pak. Oke. 13-14 lah sekitar itu. Akhirnya saya belajar melalui Google dan YouTube Pak tentang kopi. Tentang kopi. Dulu nggak ada Pak, teman-teman pendekar itu nggak ada. Nggak ada ya? Belum ada. Ada yang saya tahu gitu. Nggak ada Pak. Saya itu lebih takut kalau ke coffee shop, ya takut dibilang pendekar itu Pak. Iya. Takutnya tanya-tanya kan dibilang pendekar kan, saya takut Pak. Jadi saya belajar sendiri di YouTube gitu Oke, Pak. jadi daripada jadi pendekar mending mendekarin diri sendiri ya. Betul Pak, betul. Mental diri sendiri, membenci diri sendiri. Kok Betul, Pak. gini ya sih? Saya sempat Google saya salahkan tuh sempat saya. Iya Pak. Kok ini? Oh ini nggak boleh bahasa Indonesia? Harus bahasa Indonesia ya? Harus bahasa Indonesia. Oh, kok kayak gini gitu. Saya sempat menyalahkan YouTube dan Google Pak. Tapi ya akhirnya Google dan YouTube tidak menjawab apapun. Ya saya ikhlas. Jadi berdamai dengan diri sendiri adalah Betul, soal Pak. dari Kunci, semuanya, Pak. ya. Betul. Kuncinya itu di situ. Karena banyak ternyata pekerjaan di dunia ini yang terlihatnya itu menyenangkan dan sophisticated, tapi tidak menghasilkan. Ya memang bisa dibilang seperti itu Pak. Cuman apa ya, kalau jadi barista itu ada senangnya juga ada nggak senangnya, tapi lebih banyak nggak senangnya ya. Oke. Saya tuh kayak operator perintilan Pak. Jadi
Mas ini kurang bagus ditaruh kanan aja, Mas ini kurang bagus ditaruh kiri aja, Mas ini karetnya bukan 3x4 dan 3x3. Saya jadi capek Pak. Kan ini kan kopi yang bikin saya, bukan buat Anda gitu loh. Saya capek, jadi ya itulah nggak enaknya Pak. Salah satu ya Pak. Salah satu dari berbagai. Betul Pak, betul Pak. Lika-liku dari hidup menjadi barista. Betul Pak, betul. Itu. Oke, tapi kok pertanyaan saya tuh gini. Iya, kenapa? Kok banyak sekali ya sekarang itu eranya Iya. anak-anak muda itu pengen jadi barista. Oh, gitu ya Pak ya? Why? Kalau menurut saya ini Pak, teman-teman barista ini kebanyakan kayaknya anak kuliahan. Anak kuliahan, oke. Toh juga Benar, saya benar. dulu kan belajar kopi kan sempet pas kuliah Waktu juga. kuliah juga Betul, ya. Pak. Sepertinya teman-teman ini memang butuh pengakuan dan butuh panggung Pak. Iya Pak, karena mereka tidak dapat panggung seperti saya dulu. Iya Pak, karena bar itu adalah panggung mereka Pak. Oke. Di mana mereka bisa dapat pengakuan, bisa dapat apresiasi, bisa dapat skill tambahan dan uang jajan Pak. Uang jajan. Betul Pak. Saya bilang uang jajan ya Pak ya. Oke. Karena dirasa sangu mereka atau uang saku mereka itu lebih besar daripada gaji mereka Pak. Iya Pak. Saya pernah lihat. sering. Saya pernah lihat Pak barista itu. Saya pernah lihat barista itu. Sepeda motor saya Scoopy Pak. Barista masa kini sepeda motornya Vespa Matic Pak. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang Mas Gomez ini ya, Iya Pak. gaji yang diinginkan buat barista itu normalnya berapa sih? Layaknya itu berapa di kota Malang sekarang ini? Sebenarnya kalau saya pernah kerja di suatu resto Pak, Oke. itu juga tidak UMR Pak. Tidak UMR. Jadi saya rasa kalau harapan saya sih kalau bisa bayarannya UMR Pak. Iya. Menurut saya ya Pak. Karena kalau ini tempatnya resto Pak, boleh Bapak tebak uang makan saya berapa per hari Pak? Uang makan itu berapa kali makan itu? Itu anggap saja 25 Pak. 25 kali Pak kerja. Iya. Berapa 25 kira-kira? kali. Uang makannya satu hari itu dibaca 30.000. Oke. 30.000 Menurut per hari. Bapak ya. Ya. Tapi pada saat itu faktanya 5.500 Pak. 5.500. Ya seakan-akan tuh saya pada saat kerja dan saya dapat uang makan segitu, ya udah nasinya ambil aja di belakang, kamu beli lauknya saja gitu loh. Iya Pak. Jadi kan saya, aduh nggak enak ini kan 5.500 mau makan apa? Setiap hari jamur crispy terus. Saya lama-lama jadi vegan Pak ini Pak. Iya, jadi nggak enak saya ini. Kan harusnya kan juga butuh protein, saya juga butuh tenaga Pak. Tapi kalau misalnya dilihat ya di Iya, Pak. luar negeri itu loh barista itu nggak punya mobil, Oh iya? punya mobil terus homestay-nya di rumah itu adalah Marzocco. Tapi nggak tahu ya ini kan di YouTube ya. Oh iya betul Pak. Kali Bener, Pak. menyorot yang udah mapan gitu loh. Bener Pak. Tapi teman saya itu juga ada yang bilang kalau gaji barista di Australia itu sebulan itu bisa buat beli iPhone 12. Menurut saya sih Pak, memang kalau Bapak bilang di YouTube itu barista-barista punya nama Marzocco, punya mobil. Faktanya Pak, home brewer itu lebih mahal, atau home brewer itu lebih kaya daripada barista itu sendiri Pak. Itu sudah. Iya Pak. Gimana caranya dia beli Keisha, Iya. Eugeniodes, Sidra itu Pak. Tapi kalau misalnya kita tebak-tebak nih, Iya, Pak. kalau buat Indonesia aja, market Indonesia, kira-kira barista itu bisa dapat tambahan uang jajan untuk menyanggupi Vespa? Siap. Dari mana lagi ya? Ya kalau saya Pak, sebenarnya skill barista itu kalau bisa hanya buat sampingan Pak. Sampingan? Menurut saya Pak. Malah jadi sampingannya ini barista loh ini. Iya, sampingan yang sampingan Pak menurut saya. Sampingan disampingin lagi? Iya Pak, kita harus Apa punya set skill lagi atau soft skill lagi yang bisa menunjang kehidupan kita dalam makan sehari-hari. Oke. Contohnya misalnya dalam berfotografi Pak. Oke. Kita kalau kerja dalam barista kan di coffee shop Pak, kadang coffee shop itu ya saya mau bilang apa ya, kata halusnya ya, prasejahtera. Prasejahtera. Iya, kata kasarnya miskin. Kata kasarnya miskin. Kan mereka kan butuh jasa untuk foto, Pak. Oke. Nah, itu bisa memanfaatkan barista yang pintar foto. Oke. Bayarannya kopi gratis, iya kan? Betul kan? Sering kali terjadi. Betul, itu saja sih menurut Boleh saya. minta tolong nggak? Nah, bener.
Jadi banyak juga ya ternyata ya. Iya Pak, betul Pak. Tuntut. Tapi kalau dari Mas Gomez sendiri itu dengan tambahan-tambahan segitu itu cukup nggak untuk barista itu melanjutkan kehidupan? Kalau buat kehidupan sekarang makan bulanan itu pasti cukup lah ya. Ya, bisa dibilang. Makan bisa lah. Sungguhnya Allah telah mencukupkan rezekinya bagi kaumnya. Masya Allah, betul Pak. Kan udah minum habis water Oh betul, Masya Allah. Mengandung sunatullah memang Pak. Iya. Saya inget, saya sebenarnya kayak gitu. Iya. Oke, kita lanjut aja ya. Oh, iya. Kesibukan barista itu selain bikin kopi, sekarang juga dijunjung juga panggungnya dari via kompetisi. Oh siapa? Betul. Kalau kita lihat di sini Mas Gomez sudah mengikuti beberapa kompetisi ya Pak ya. Iya Pak. Bisa disebutkan nggak itu kompetisinya apa aja dan sampai mana ya? Nah itu tarkam Pak. Selama saya tarkam saya banyak kalahnya. Oke. Daripada menanya Pak. Harapan saya itu setidaknya bisa main 2-3 kali Pak, ternyata main sekali. Oke. Iya. Tereliminasi. Iya Pak, saya lebih banyak apa ya kalau orang bilang buwuh ya. Buwuh. Bayar 100.000 main sekali Pak. Itu kayak Bapak main futsal mainnya cuma 5 menit, setelah itu capek Pak, cedera. Anda itu seperti main kompetisi atau main Tamzon? Iya, betul Pak. Ya, saya main tarkam banyak kalahnya. Oke. Tapi ternyata semesta mendukung saya kalau main ke nasional Pak. Oke. Saya lolos nasional sampai 25 besar. 25 besar. Betul Pak. Luar biasa sekali. Biasa Pak. Ya sementara ini itu yang bisa saya banggakan Pak. Gitu ya? Iya Pak. Itu kalau misalnya boleh dijabarkan itu lomba apa itu Mas? Itu lomba minuman inovasi Pak. Tapi dalam kontes kebaristaan, jadi harus ada espressonya dan lain sebagainya. Teknis-teknis barista ada di situ. Begitu Pak. Gitu. Itu pertama kali ikut langsung 20 yang besar di mixology ini. Betul Pak. Ya bisa dibilang mixology itu Pak. Iya itu 25 besar. Pertama kali ikut saya tarkam ikut balik-balik Pak. Ternyata masuk nasional. Nasional betul langsung, Pak. Ya. Berarti tidak ditakdirkan untuk main tarkam. Betul, saya tidak ditakdirkan main tarkam. Saya harus main profesional memang nasional. Pak. Betul. Jadi kalau misalnya tarkam nggak lolos, nasional 25, internasional kayaknya udah masuk. Ya aku sih kayaknya 5 besar sih. 5 besar. Nice. Ya kalau bisa dibilang sarkastik. Iya, sarkastik saja. Oke, tapi kalau dari selama Mas Gomez jadi barista ini selama berapa tahun ini Mas? Saya kurang lebih 7 menuju 8 tahun Pak. 7 sampai 8 tahun. Ya, sekitar 2015. Itu momen kalau misalnya dipilih satu momen paling menyenangkan selama Anda jadi karir barista itu apa? Pak, saya itu kebetulan tuh jadi spesialis barista di coffee shop sepi Pak. Oke. Iya Pak. Gitu. Iya Pak, karena apa Pak? Saya merasa ketika saya sepi itu saya bisa membuat guyonan-guyonan gitu. Oh Pak. gitu. Gitu Pak. Saya itu barista di coffee shop sepi, teman-teman. Saya itu lebih banyak jaga warung daripada bikin kopi. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Jadi menurut saya jangan jadi barista. Kalau mau nikah secepatnya ya teman-teman, jangan jadi barista. Oke, jadi konklusinya dari pertemuan kita kali ini ada kalau misalnya teman-teman ingin hidup yang makmur untuk saat ini ya, betul, adalah jangan jadi barista. Jangan jadi barista. Atau jadi barista nggak apa-apa, tapi jangan cari sambilan yang profitable. Betul, yang lain. Barista pembuka jalan aja Pak. Ya. Gerbang utamanya melalui barista. Bisa juga dari keuangannya itu dari gaji barista diputar buat binomo mungkin ya. Betul sekali Pak. Udah nggak ada binomo sekarang. Iya, band ya. Iya, betul. Oke, sepertinya itu dulu Mas Gomez. Oke, Pak. Kita akan lanjut di lain waktu. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Oke, terima kasih Pak atas waktunya dan guyonannya Pak. Menyenangkan sekali bisa ngobrol. Sangat menyenangkan saya bisa ngobrol dengan Pak Tok ya. Iya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, terus nyalain loncengnya biar ada yang ngingetin, terus klik like kalau suka, klik like juga kalau nggak suka, dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Selamat malam.